Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Pembawa acara atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Latifah, perwakilan dari kelompok belajar Cempaka Tercinta untuk menyampaikan kultum pada malam yang penuh barokah ini. Pergi ke pasar beli pepaya. Apa kabar Bapak Ibu jamaah semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sami sehat nggih. Kemudian pepaya dimakan rasanya manis sekali. Mari acara kultum segera kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Hadratil kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para masyayikh, as-sadid wa as-sadidat, Bapak, Ibu, pendiri, pembimbing, dan pembina di Majelis Ta'lim Iwamid On Air, nafa'anallahu bihim wa bi'alumihim fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Mufadil yang senantiasa kami harapkan ziyadah ilmu dan barokah doanya, rahimakumullah. Yang kami hormati Ibu Isna Hidayati dan Ibu Witiari sebagai ketua dan wakil ketua di Majelis Ta'lim Iwamid On Air beserta seluruh jajaran kepengurusan harian Majelis Ta'lim Iwamid On Air Kabinet Bitri yang senantiasa kami banggakan atas kegigihan dan perjuangannya di dalam mensyiarkan agama Islam, menegakkan akidah amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga langkah panjenengan semuanya senantiasa dimudahkan oleh Allah dan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada ibu-ibu ketua kelompok bunga dari Mawarwangi sampai Tulip Mania beserta seluruh jamaah yang bergabung pada malam hari ini dimanapun panjenengan berada, apapun aktivitasnya, semoga senantiasa dalam rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rahimakumullah. Untean kata syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Allah Tuhan Maha Penyayang di seluruh umat di sepanjang zaman, yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga di malam yang insyaallah penuh barokah ini, kita masih dapat berkumpul di aula majelis yang mulia dengan keadaan sehat walafiat, tanpa ada halangan suatu apapun. Dan marilah kita syukuri bersama-sama dengan mengucapkan tahmid lengkap biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Senandung selawat berbingkaikan salam
Semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda pembawa risalah Islam, berpedoman kitab suci Al-Quran, sanjungan bagi seluruh alam, dan teladan bagi setiap insan. Beliau adalah baginda Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita termasuk golongan umat yang kelak akan mendapatkan syafaatnya, baik syafaat di dunia ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu jamaah yang berbahagia, rahimakumullah. Izinkan saya menyampaikan kultum yang bertema emansipasi wanita pada malam yang penuh barokah ini. Sebelumnya saya mau bertanya, apa sih sebenarnya emansipasi wanita itu? Mungkin dari Bapak Ibu jamaah ada yang tahu? Gak tahu, Tes. Bu. Nggih, saya jelaskan nggih kalau belum tahu. Emansipasi wanita yaitu persamaan derajat antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Persamaan tersebut meliputi dalam pendidikan, ekonomi, sosial, dan juga politik. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Al-ayah. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Di sini juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di dalam usaha dan mendapatkan balasan. Dalam arti, Allah tidak membedakan baik laki-laki ataupun perempuan ketika mereka mau berusaha, maka Allah akan memberikan pahala atau ganjaran yang sama. Insya Allah. Jamaah yang berbahagia, rahimakumullah. Pada zaman jahiliyah dahulu, mempunyai anak perempuan itu dianggap aib dan pembawa sial. Sehingga pada zaman itu, apabila mempunyai anak perempuan, dibuang atau dikubur hidup-hidup. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau mungkin zaman itu masih berlaku sampai sekarang ya ibu-ibu, ketika kita di USG sama dokter, kelihatan perempuan, wah, si ibu pasti hatinya dak, diduk, gemeter, ketakutan, karena suatu saat anaknya pasti akan dibuang atau dibunuh. Akan bersedih sekali seorang ibu. Tapi tenang ibu-ibu, itu sudah yang berlalu. Itu sudah zaman dahulu. Kita sudah ke zaman modern, zaman yang sangat canggih, di mana antara hak laki-laki dan perempuan itu sama. Istilahnya ya, kalau kita di tangan laki-laki yang tepat, maka kita akan diratukan. Nggih napa mboten? Nggih, leres, Bu. Nggih, betul atau betul?
Betul sekali, Bu. Betul sekali, nggih. Jamaah rahimakumullah, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi teladan kepada kita betapa beliau sangat memuliakan dan menyayangi istri, putri, dan cucu-cucu beliau, baik laki-laki ataupun yang perempuan. Di zaman Rasulullah dulu, beberapa tokoh sahabat wanita seperti Sayyidah Siti Aisyah yang menjadi sumber utama periwayatan hadis dan berperan penting dalam mengklarifikasi keabsahan hadis. Nusaibah binti Ka'ab, Ummu Salamah yang menunjukkan keberanian, keilmuan, dan peran aktif di bidang sosial militer dan juga pendidikan. Hal ini berbeda dengan kaum jahiliyah yang sebelumnya di mana perempuan sering dianggap lemah dan tidak memiliki hak. Dan di negara kita Indonesia tercinta juga mempunyai sosok perempuan yang sangat hebat. Dari jamaah mungkin ada yang tahu beliau itu siapa? Yang Ibu kita Kartini. Masya Allah, betul sekali 100 nggih. Yang setiap kita peringati pada tanggal berapa? 21 April. Wah, tepuk tangan. Ternyata jemaah Iwamid ini selain cerdas, pinter, berakhlakul mulia, Masya Allah, nggih. Yang identik dengan memakai kebaya itu ya ibu-ibu ya. Kita seneng kalau pakai kebaya, nggih. Iya, betul sekali Ibu kita Kartini. Dulu itu Ibu kita Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional yang dikenal gigih memperjuangkan emansipasi wanita ketika beliau masih hidup. Beliau juga dikenal sebagai pelopor kebangkitan pribumi. Boleh saya bernyanyi, Ibu-ibu? Boleh. Nggih, monggo yang bisa kita nyanyi bersama-sama nggih mengenang jasa-jasa beliau. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Sarang-sarang, wahai ibu kita Kartini, putri yang sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Prak. Terima kasih. Betapa besar pengorbanan dan jasanya. Yang dulunya perempuan itu cuma bekerja di dapur, di sumur, dan di kasur. Kini perempuan mempunyai hak sama dengan laki-laki. Sehingga di zaman sekarang ini banyak perempuan yang berpendidikan tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu an. Berarti antara laki-laki dan perempuan itu sama nggih ibu-ibu nggih. Terus Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa kabarnya kita para PMI nggih? Kita juga masih menuntut ilmu walau lewat on air. Mungkin di Taiwan ini ada juga yang meneruskan kuliah ke universitas. Di Iwanit ada mboten? Ada yang kuliah mungkin? Ada nggih, Masya Allah. Nggih. Dalam nggih.
Insya Allah nanti nggih para ibu-ibu menyusul untuk kuliah, tidak apa-apa. Dalam segi ekonomi kita juga sudah mempunyai hak yang sama, yaitu bekerja untuk keluarga kita tercinta. Jadi untuk para PMI jangan berkecil hati, kita tetap dijadikan pahlawan. Kita namanya pahlawan apa ibu-ibu? Pahlawan devisa. Iya betul. Selain pahlawan devisa, kita juga adalah pahlawan bagi keluarga kita. Nggih, selawatan dulu nggih. Wahai kaum perempuan, engkau sangat dimuliakan, derajatmu dinaikkan, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Irfa, Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin nabiillah. Wahai kaum perempuan, jagalah iman dan ketakwaan, jangan mudah terpengaruh setan. Emansipasi kita pertahankan. Irfa, salatullah, salamullah Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya uraikan. Semoga bermanfaat serta menjadi motivasi untuk kita semua, terkhusus untuk jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke pasar beli kemiri, jangan lupa beli kelapa. Cukup sekian saya akhiri. Semoga bermanfaat untuk jamaah semuanya. Amin. Amin. Saya akhiri nggih. Ihdinas shiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan selanjutnya saya kembalikan kepada Ukhti pembawa acara. Semoga. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Ibu Latifah yang sudah membagikan ilmunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau bagikan kepada kita semuanya menjadikan ilmu yang bermanfaat buat beliau khususnya dan untuk kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Latifah. Hadirin hadirat rahimakumullah, acara berikutnya kita salam dulu kepada beliau Al-Ustadz Mufadil pada malam hari ini. Maka dibuka mutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kami serahkan kepada beliau Al-Ustadz Mufadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma rafa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadil ladzi mala'allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asnafasur sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wa salikina ala nahjihi fanalu khairan wa firan wa ba'du. Hadirin wal hadirat, teman-teman semuanya, para pendiri, pembina Dewan Syuro, Dewan Asatidah, Ketua Yomit On Air, Ketua Kelompok Belajar, serta jajaran pengurus hariannya, teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini, dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun khususnya di Taiwan. Pertama, marilah selalu senantiasa kita menjatuhkan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpah ruahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terlain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan banyak sekali nikmat-nikmat selanjutnya, dan seyogianya seharusnya kita syukuri bersama. Jadi disampaikan di berbagai macam kesempatan, lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian kita termasuk umat yang selalu dan selalu pandai mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya rahmat salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita harapkan syafaatnya, Nabi yang selalu dan selalu kita ikuti daripada ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang tergolong tercatat mendapatkan syafaat khususnya di hari yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, kita ketahui bersama bahwa setiap makhluk yang Allah ciptakan itu selalu berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada panas, ada dingin, ada laki-laki dan ada juga perempuan. Hal tersebut merupakan satu kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Dan dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana diciptakan laki-laki dan perempuan saling mengenal satu sama lain, saling mencintai, saling menyayangi satu sama lain. Dan bukan hanya sekedar saling menyayangi, saling mencintai, saling berkasih sayang antara satu sama lain, tapi juga saling bahu-membahu, saling bantu-membantu antara satu dan lainnya. Termasuk teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini didominasi oleh perempuan, itu bagian daripada saling bahu-membahu, saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain. Yang dimaksud di situ mungkin hampir setiap perempuan apabila mau pamit rantau pada suaminya, pada keluarganya, pada orang tuanya, biasanya bahasa yang disuguhkan yaitu ingin membantu daripada perekonomian, ingin membantu agar selangkah lebih maju dibanding hari sekarang, agar selangkah lebih maju selanjutnya,
bisa memberikan bantuan, bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan kontribusi kepada keluarga, bisa memberikan kontribusi terhadap saudara dan lain sebagainya. Hal ini biasanya disuguhkan dikala mau atau dikala menjelang proses untuk agar diperbolehkan untuk merantau ke Taiwan maupun ke negara-negara yang lain. Dan hal tersebut tentunya kita kembali saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, agar setelah berangkat ke Taiwan, misalkan bagi teman-teman yang ada di Taiwan, tentu yang pertama merupakan satu kebahagiaan, merupakan satu kebanggaan bagi teman-teman semuanya, karena tidak setiap perempuan itu diberikan kesempatan untuk dapat mengerti, dapat melihat, dapat hidup walaupun hanya sementara di Taiwan. Tapi tidak semua perempuan itu, tidak setiap istri dari suami masing-masing itu diberikan kesempatan untuk merantau mengais rezeki di negeri Formosa. Dan hal tersebut tentunya bagian daripada apa yang tadi saya sampaikan, yaitu memberikan kontribusi atau memberikan bantuan kepada sang suami, kepada anak, kepada orang tua, kepada saudara, dan seterusnya. Maka setelah memberikan kontribusi tersebut, harapannya jangan engkau seperti membangun istana pasir di tepi pantai. Artinya, setelah sekian lama di Taiwan dan kemudian anak bisa kuliah, rumah yang mungkin dulunya kurang rapi, sekarang rapi. Mungkin dulu sebelum berangkat kendaraan motor tidak seperti sekarang, bahkan ada yang beli mobil mungkin, atau beli tanah di sawah dan lain sebagainya. Boleh membanggakan, tapi kebanggaan tersebut adalah kebanggaan bagaimana yang di rumah bisa memanage daripada hasil yang ditransfer atau hasil yang kemudian dikirim ke Indonesia, sehingga di situ kalau bahasa Jawa ada menyampaikan ada hitung kemudian ada dunung. Nah, yang kami sisihkan di situ, kita sebagai seorang laki-laki terkadang merasa sensitif apabila seorang perempuan, misalkan katakanlah saya, misalnya katakan saya waktu di Indonesia dan kemudian istri saya misalnya di Taiwan, terlepas dari kemudian di situ akhirnya kita bareng di Taiwan. Kala itu terkadang perasaan saya itu bisa dikatakan, kenapa saya sebagai seorang suami seharusnya yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri, namun saat ini malah dunia terbalik, saya diberi nafkah sama istri. Dan akhirnya hal tersebut itu menjadi sensi bagi perasaan sang suami, walaupun sebenarnya sang istri itu pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dan apalagi misalkan sedikit-sedikit, misalnya bagi teman-teman yang ada di Taiwan sekarang ini, misal sedikit-sedikit misalnya telepon Indonesia, tanya yang terkait dengan pertama biasanya keselamatan dan seterusnya, akhirnya berujung pada pembicaraan yang arah materi misalkan. Jadi bisa memberikan apa ya? Memberikan sinyal yang di situ bisa dikatakan memanas, atau sinyal yang menghubungkan
komunikasi yang baik, sinyal yang kemudian berdampak positif kepada satu sama lain. Tapi dikala misalkan, dikala sinyal tersebut ini kadang-kadang memicu daripada pertengkaran. Ini yang naudzubillah akhirnya bagi seorang perempuan yang muda saat ini misalkan merasa punya uang, merasa masih muda, masih bisa bekerja, akhirnya menyepelekan sang suami yang ada di rumah. Naudzubillah. Tapi insya Allah teman-teman Dewamit nggak seperti itu. Hadirin wa hadirat teman-teman semuanya, berkaitan dengan tema pada malam hari ini yaitu emansipasi wanita, tentu kita merujuk bukan hanya kepada Raden Ajeng Kartini, tetapi lebih dulu sudah dicontohkan oleh istri-istri Rasulullah SAW yang antara lain Dewi Khadijah. Di mana Dewi Khadijah radhiyallahu anha adalah putri dari Khuwailid, atau bahasa lain itu Khadijah binti Khuwailid. Ini adalah seorang saudagar kaya raya dan kemudian bertemu dengan beliau Nabi besar Muhammad SAW yang kala itu belum dijadikan Nabi dan Rasul. Di antara umur 24-25 tahun dipertemukan dengan beliau Khadijah, dipertemukan dengan beliau Rasul, dan kemudian sebelum dipertemukan ini Dewi Khadijah ini sebenarnya sudah banyak sekali yang melamar, sudah banyak sekali yang meminang, tapi diabaikan karena dibalik rahasia kenapa menolak, kenapa kemudian mengabaikan para Arjuna lah, kalau di Jawa apalah Arjuna, kalau di Arabnya nggak ada Arjuna yang melamar Dewi Khadijah, namun Dewi Khadijah itu tidak menerima atau mengabaikan daripada lamaran-lamaran tersebut. Walhasil di balik rahasia tersebut Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Dewi Khadijah radhiyallahu anha dengan beliau Rasulullah SAW yang kala itu umur 24-25 tahun yang belum dijadikan sebagai Rasul. Kalau bahasa lain ya calon baru calon Rasul. Nah, sebelum dipertemukan, Dewi Khadijah itu diberikan mimpi, yaitu ada matahari yang mengelilingi langit Mekah dan kemudian akhirnya masuk ke rumah Dewi Khadijah radhiyallahu anha. Dan alhasil Dewi Khadijah radhiyallahu anha datang kepada sepupunya, yaitu seorang pendeta yang mengakui bahwa ada nabi yang nantinya akan turun setelah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang pendeta yang mengakui adanya kenabian selanjutnya setelah Nabi Isa alaihissalam. Waraqah bin Naufal memberikan wejangan kepada Dewi Khadijah, intinya adalah tunggu saja nanti suatu ketika akan ada seorang laki-laki yang gagah perkasa, yang bahasa Jawanya itu kondang kaunang-onang, yang nantinya akan masyhur sepanjang zaman, yang akan melamar engkau wahai Khadijah radhiyallahu anha. Dan kemudian memang dipertemukan, dan setelah dipertemukan maka memberikan tawaran kepada beliau Rasulullah SAW untuk bermitra berdagang. Dan singkat cerita, diterima kemitraan tersebut oleh beliau Rasul, dan melalui perjalanan pertama diiringi oleh masyarah, dari Mekah ke negeri Syam. Walhasil penyampaian dari masyarah
kenapa, bagaimana, apa yang dilakukan oleh Muhammad sehingga kok keuntungan sebegitu banyak diperoleh dibanding dengan kemitraan-kemitraan yang lainnya. Dan Maisarah dipanggil, setelah Maisarah dipanggil memberikan atau menyampaikan apa yang beliau lihat, apa yang beliau saksikan. Begitu indah, begitu berbudi luhur atau berakhlakul karimah beliau Rasulullah SAW, sehingga dengan ketertarikan tersebut Ibu Khadijah akhirnya meminang, bukan dipinang, meminang beliau Rasulullah SAW dijadikan sebagai suami. Dan singkat cerita, kedudukan seorang Khadijah radhiyallahu anha di sini sebagai seorang putri yang tegas, yang jujur, yang dermawan, maka di situ memberikan kontribusi yang teramat sangat besar pada dakwah beliau Rasul setelah sebelum diangkat Nabi dan kemudian diangkat Nabi. Kita ketahui bersama Dewi Khadijah radhiyallahu anha selalu mendatangi Gua Hira, padahal dari Mekah ke Gua Hira, mohon maaf bukan saya ya, kala itu saya naik bis saja itu 1,5 jam dari Mekah ke Gua Hira, itu 1,5 jam, dan kemudian jalan berkerikil dan kemudian terjal. Kalau jalan bis enggak, tapi kalau naik ke Gua Hira-nya itu terjal sangat-sangat luar biasa. Dan di situ kalau seandainya panjenengan diberikan kesempatan ke sana, insya Allah tanpa sengaja akan meneteskan air mata mengenang daripada apa yang di situ perjalanan istri Nabi yang antara lain Dewi Khadijah radhiyallahu anha. Jauh, bukan hanya sekedar jauh, tetapi jauh terik matahari yang begitu menyengat, dan kemudian mengunjungi pada waktu di akhirah mengunjungi beliau Rasul pulang, dan saya membayangkan begitu terjalnya jalan ke Gua Hira. Ini demi Allah meneteskan air mata, bisa dikatakan tanpa terbendung. Dan di sini emansipasi daripada wanita seorang Khadijah radhiyallahu anha tentunya bukan hanya sekedar kesetiaannya saja, tetapi juga kemudian memberikan harta yang beliau punya untuk berdakwah. Dan bahkan pernah saya sampaikan bagian daripada as-sabiqun al-awwalu adalah Khadijah radhiyallahu anha, mewakili dari golongan perempuan, yaitu yang kali pertama memeluk agama Islam, yang kali pertama mempercayai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Hadirin hadirat teman-teman semuanya. Selanjutnya tentang perjalanan karir, kalau bahasa lainnya perjalanan dakwah. Beliau Rasul disupport habis, perjalanan dakwah beliau Rasul ditopang dengan berbagai macam dukungan moral, dengan dukungan yang penuh, dengan dukungan total dari Khadijah radhiyallahu anha, sehingga menyebar luas di Jazirah Arab, dan alhamdulillah kita saat ini juga ikut menikmati daripada keindahan Islam yang mana disampaikan oleh beliau Rasul pada sahabat-sahabatnya, diteruskan oleh tabi'in wa tabi'in, dan kemudian para ulama salafus shalih sampai pada guru-guru kita saat ini. Dengan kata lain, kenapa saya suguhkan cerita tentang Khadijah ini? Satu dari istri Nabi, satu dari istri Nabi. Kita ketahui bersama ada Juwairiyah, ada Aisyah, ada banyak istri-istri Nabi selain Khadijah. Tapi di situ yang begitu mencolok dalam hal dakwah yang terkait dengan emansipasi wanita, maka
beliau Khadijah binti Khuwailid itu adalah orang yang tadi saya katakan support total kepada beliau Rasul dalam dakwahnya atau dalam penyampaian syiar Islam. Sehingga di situ Aisyah radhiyallahu anha itu sempat cemburu kepada Dewi Khadijah. Padahal istri Nabi Aisyah atau putri dari Abu Bakar As-Siddiq ini belum pernah jumpa langsung dengan Dewi Khadijah, namun cemburu kepada Dewi Khadijah karena beliau Rasul sering mengenang, beliau Rasul sering menyembelih kambing dan dagingnya diberikan kepada kenalan-kenalan atau saudara-saudara Khadijah radhiyallahu anha untuk bahasanya ya sodako atau mempererat daripada hubungan kekerabatan, yang mana hubungan kekerabatan Khadijah radhiyallahu anha kepada saudara-saudaranya, dan kemudian intinya mengenang perjuangan Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan seringkali kala itu beliau seringkali ke makam beliau Khadijah radhiyallahu anha di setiap waktu, bisa dikatakan seperti itu. Karena hampir setiap ada waktu luang beliau datang, sehingga di sini menjadi kecemburuan bagi istri-istri beliau Rasulullah SAW yang antara lain Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu. Hal ini disampaikan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayatnya menyampaikan ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha. Saya tidak pernah merasa cemburu dengan istri-istri Nabi kecuali dengan Khadijah radhiyallahu anha. Wa ma ra'aitaha qattu walakin kana yuksiru dzikraha. Sebab walaupun saya tidak pernah berjumpa dengan Khadijah, sebab kenapa saya cemburu? Beliau Rasul itu sering menyebut Khadijah. Beliau Rasul sering menyembelih kambing, kemudian memotong daging tersebut menjadi beberapa bagian dan kemudian dikirimkan kepada kenalan-kenalan baik Khadijah radhiyallahu anha. Yang mana saya sering berkata kepadanya, seolah-olah di dunia ini tidak ada wanita yang lebih baik daripada Dewi Khadijah. Maka beliau menjawab, sesungguhnya Khadijah itu antara lain mensupport, antara lain menyumbangkan, bukannya sekedar support mental, menyumbangkan harta-hartanya di jalan Allah, dan kemudian selalu mengiringi daripada dakwah beliau Rasul, yang antara lain seperti itu. Kalau bahasanya ya bla 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 bla. Hadirin Allah teman-teman semuanya. Jadi kembali kepada emansipasi wanita setelah kita berkontribusi, setelah kita berkontribusi kepada suami, setelah kita berkontribusi kepada keluarga, harapan saya kontribusi tersebut disimpan rapi, tidak membanggakan diri, apalagi sombong, dan seolah-olah menyanyikan bahwa ini semua adalah perjuangan saya. Misalnya, nauzubillah. Hadirin wa hadirat semuanya, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas khilaf. Dilanjutkan nanti doa dari yang bertugas, kelompok belajar yang bertugas pada malam hari ini. Berkalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf saya turun semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.